Siang hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang boleh tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak saudara sedang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang pendek ini khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita memperhatikan kehidupan kita ini, di hadapan kita banyak terbentang jalan, banyak terbentang tujuan, banyak model, banyak gaya yang ada di hadapan kita. Ada ya jalan itu yang lurus, ada jalan yang bengkok, ada jalan yang berliku-liku, ada jalan yang ke kanan, ada jalan yang ke kiri. Terserah kita mau memilih yang mana. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa hadainahun najdain. Aku telah beri tunjuk kepada kalian dua jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua pilihan kepada kita dalam hidup kita. Apa itu jalan itu? Allah mengatakan fujuruha wa taqwaha. Ada yang namanya jalan fujur, ada namanya jalan takwa. Maka kita sebagai manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih salah satu di antara dua jalan itu. Apakah kita akan memilih jalan fujur, ataukah kita akan memilih jalan takwa? Masing-masing kita yang akan menanggung konsekuensi dari pilihan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita, Anda harus berada di jalan yang lurus. Atau Allah juga tidak memaksa kita, Anda tidak boleh ada di jalan yang sesat. Tapi mau sesat, mau lurus, itu seluruhnya pilihan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu kepada kita, telah memberikan arahan kepada kita seperti apa jalan yang lurus dan seperti apa jalan yang tidak lurus. Apa konsekuensi ketika kita menghadapi jalan yang lurus dan apa konsekuensi ketika kita menghadapi jalan yang tidak lurus. Oleh karena itu kita sebagai manusia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memilih. Maka kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, Nabi SAW mengatakan setiap hari semua orang melakukan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang mencelakakan dirinya. Itulah kondisi manusia hari ini. Semenjak zaman dahulu kala sampai hari ini sama. Ada yang mereka membebaskan dirinya dari kerusakan, ada yang mereka mencelakakan dirinya hingga dia terjun ke dalam kerusakan, terjun dalam kemunafikan, terjun dalam kesyirikan, dan terjun dalam kekufuran. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa katanya? Rasulullah SAW pernah membuat sebuah garis lurus di hadapan kami. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Dibikin jalan yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan garis tersebut, dan dari sisi kiri dan kanan garis tersebut. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau membacakan ayat yang khatib bacakan di awal tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna haza sirati mustaqiman. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan. Fatafarraqa bikum an sabili,
yang bisa mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan haza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Kita setiap hari minimal kita membaca 17 kali sehari semalam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah tunjuk kami jalan orang-orang yang lurus. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan anna haza sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Artinya Bapak, Saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jalan yang lurus itu telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim di dalam lisan-lisan kita, tetapi di dalam amal perbuatan kita tidak melihat ke jalan yang lurus itu. Padahal jalan yang lurus itu telah terbentang di hadapan kita, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengira ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim tiba-tiba datang dalam benak kita, tiba-tiba datang dalam pemikiran kita, atau tiba-tiba datang dalam jiwa kita, wah inilah jalan yang lurus. Tidak seperti itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, maka itu mengandung konsekuensi, kewajiban kepada kita untuk mencari, untuk membuka, untuk mempelajari seperti apa jalan yang lurus yang telah Allah bentangkan di hadapan kita. Maka Allah mengatakan di dalam ayat yang lain tadi, dalam surat Al-An'am tadi, Allah mengatakan anna haza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Sudah diberikan tahu oleh Allah. Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah menjawab, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan fattafarraqa bikum an sabili, yang bisa mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa banyak kita hari ini berucap meminta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi kita tidak mau mengkaji, kita tidak mau mendalami, kita tidak mau memahami, sehingga kita memilih jalan-jalan lain selain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memilih jalan-jalan lain yang bukan jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fattafarraqa bikum an sabili. Itu bisa memecah belah kalian dari jalannya. Ini betul kenyataan yang sudah kita lihat hari ini. Betapa banyak kita tidak berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara kita, sehingga umat ini terpecah belah, sehingga umat ini tercerai-berai. Padahal kita kaum muslimin ini ummatan wahidah, umat yang satu. Kita kaum muslimin minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, ummatan wahidah, umat yang satu. Maka dikatakan oleh Rasul kalbunyan, mereka bagaikan satu buah bangunan yang satu dengan yang lainnya saling kuat menguatkan. Tapi ketika kita hari ini mencari jalan lain yang bukan jalan yang ditempuh, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ummatan wahidah itu hari ini tercerai-berai. Mereka lebih bangga sebagai sebuah bangsa, mereka lebih bangga sebagai sebuah suku, mereka lebih bangga sebagai sebuah anggota partai, mereka lebih bangga sebagai sebuah anggota sebuah blok tertentu daripada mereka bangga sebagai satu umat. Pada Allah mengatakan kepada kita, ikutilah jalan yang telah aku tunjukkan kepada kalian itu, fattabi'uhu. Ya. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak mudah memang bagi kita untuk istiqamah.
Karena yang namanya mustaqim arahnya istiqamah. Kalau kita berpegang teguh di jalan yang lurus, namanya istiqamah. Orang yang berpegang teguh di jalan yang lurus, namanya mustaqim. Jadilah kita orang-orang mustaqim, artinya orang-orang yang istiqamah di jalan yang lurus. Tapi memang hari ini susah untuk menjadi istiqamah. Istiqamah kata yang mudah kita ucapkan, tapi sulit di dalam pelaksanaannya. Istiqomah kita juga diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat Allah dikatakan fastaqim kama umirta. Beristiqomalah kalian, ya, seperti apa yang telah aku perintahkan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istiqamah. Tapi memang hari ini untuk beristiqamah susah. Kenapa? Karena banyak halangan, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan di hadapan kita. Ada yang diiming-imingi dengan harta, pangkat, jabatan, wanita dan segala macam. Ada yang tidak bisa beristiqomah, bukan diiming-imingi, tapi ditakut-takuti. Ada orang sedang berjalan di jalan yang lurus, dituduh bermacam-macam. Dituduh sebagai radikal, dituduh sebagai intoleran, dituduh sebagai anti kebinekaan. Ketika hari ini kita mengatakan terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, tegakkan Islam, apa yang dituduhkan oleh mereka kepada kita? Oh, kalian anti kebinekaan, kalian radikal, kalian teroris, kalian dan segala macam cap-cap yang macam-macam. Akhirnya itu membuat kita lari dari istiqamah. Padahal yang akan menyelamatkan kita nanti di hari akhir adalah istiqamah. Istiqamahnya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita fattabi'uhu, ketika kita mengikuti jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi orang yang beristiqamah? Maka dikatakan yang pertama, kita harus beriman dengan iman yang benar dan lurus. Betapa banyak kita hari ini beriman, kita ngaku beriman, tapi sebenarnya kita tidak beriman. Kalau benar kita kaum muslimin hari ini, orang-orang yang beriman, betul-betul hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya pertolongan Allah sudah sampai kepada kita. Kenapa demikian? Karena Allah berjanji kepada orang yang beriman. Wa'adallahu, Allah telah berjanji. Itu kata Allah. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa'amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita beriman, kaum muslimin, maka sambungannya harus amal soleh. Jadi Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan memberikan kekhilafahan kepada mereka di muka bumi. Apa itu khilafah? Kekuasaan kaum muslimin. Yang hari ini kata-kata itu dipersekusi, ditakut-takuti. Orang-orang yang memperjuangkan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala dituduh macam-macam. Nah, kita sudah dengar pidato 2-3 hari yang lalu. Saya akan kejar, saya akan hajar. Itu pidato orang yang terpilih di negeri kita yang tercinta ini. Itu bisa membuat kita lari dari keistiqomahan, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dek takui akhirnya kita ndak istiqomah. Padahal yang namanya kita manusia, yang namanya makhluk bernyawa pasti mati. Apakah kita mati karena perjuangan, ataukah kita mati dalam kemaksiatan, ataukah kita mati dalam tidur-tidur, atau dengan dalam keadaan bersenang-senang? Semuanya pasti mati. Kapan matinya? Allah yang tahu. Makanya Allah mengatakan likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Setiap kita pasti ada waktunya. Pasti akan datang kematian kepada kita.
Maka kita berharap kepada Allah, sebaik-baiknya kematian adalah ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mati dalam kemaksiatan. Janganlah kita mati ketika kita menantang hukum Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mati ketika kita mempersekusi orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan? Kita harus menjaga keikhlasan kita dalam kehidupan ini. Ikhlas juga hal yang mudah diucapkan, tapi juga sulit kita laksanakan. Ikhlas adalah semata-mata kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat betul-betul kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, kita harus senantiasa mengkaji, menghayati dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa ada dalam keistiqomahan? Bagaimana bisa kita ada di jalan yang lurus ketika kalau seandainya kita tak mengkaji, kalau kita tidak mempelajari, kalau kita tidak mendalami, kalau kita tidak mengamalkan apa yang kita pelajari? Bagaimana kita tahu kita ada di jalan yang lurus? Bagaimana kita tahu kita sedang berpegang teguh di jalan yang lurus kalau kita tidak mengkaji hukum Allah Subhanahu wa taala? Kita diperintahkan oleh Allah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari kita lahir sampai nanti kita dihantarkan menuju kematian. Walaupun kita sudah tua, umur 70, yang namanya menuntut ilmu itu tetap menjadi kewajiban. Di mana kita menuntut ilmu? Apakah harus di sekolah? Tidak. Di mana saja, kepada siapa saja. Yang penting ilmu itu ada. Ketika kita punya ilmu, sampaikan. Maka Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apapun yang datang dariku, kata Nabi, walaupun itu cuma satu ayat. Tapi ketika kita dihalang-halangi, tetap kita harus menyampaikan. Apa kata Nabi SAW? Baligh anni walau kana murad. Sampaikanlah apapun dariku, walaupun itu sakit, walaupun itu mendatangkan sakit, walaupun itu mendatangkan bahaya kepada kita, yang benar harus tetap kita sampaikan. Itulah jalan untuk menuju keistiqomahan. Ketika kita dihalangi menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ketika kita paham bahwa itu hukum Allah yang harus kita laksanakan, maka kita harus melaksanakannya. Harus berusaha kita untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan, senantiasa berteman, ada di lingkungan orang-orang yang soleh. Biasanya kita banyak manusia ini, mereka bukanlah orang yang berpengaruh, tapi banyak orang-orang yang terpengaruh. Kalau kita masih menjadi orang yang terpengaruh, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, sehingga itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Sehingga itu bisa menjaga kita untuk tetap istiqamah, untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelima, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mengkaji, membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu. Bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka menghadapi tantangan, bagaimana mereka menghadapi hambatan dan segala macam, sehingga mereka tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan doa yang kita lakukan, mudah-mudahan kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, perkuat iman kita, pelajari Islam, ikhlaskan jiwa kita, berteman dengan orang-orang yang soleh, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap ada dalam keistiqomahan di dalam menerapkan Islam, di dalam mendalami Islam, di dalam memperjuangkan Islam, di dalam memperjuangkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.